A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for your attention and good morning. Saya harap Anda sekalian bisa memperhatikan materi pertama kita ini. Ya. Nah, oke. Kita melihat ada gambar. Ya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah what do you see in the picture? Apa yang kamu lihat di gambar ini? Tentu yang terdapat di gambar ini adalah orang dengan laptop ya, laptop. Iya, Pak. Ya, ya. Jadi ada dua orang. Jadi kira-kira ya menurut Anda kira-kira apa kata-kata yang bisa muncul dari sini? Nah, itu pertanyaannya. Atau apa ungkapan yang bisa muncul dari kita melihat kata-kata yang muncul atau kalimat yang muncul dari gambar ini adalah don't you think you ought to buy a new laptop? Artinya ya, apakah kamu tidak berpikir untuk mengganti atau membeli laptop baru? Dalam hal ini penjelasan ini atau kalimat ini menunjukkan apakah itu sebuah tawaran atau saran. Kemudian selanjutnya kita perhatikan gambar kedua. Nah, gambar kedua ini terdapat seorang sales perempuan ini, kemudian seorang mungkin pembeli mobil. Apa kemudian kata-kata yang muncul atau kalimat atau ungkapan yang muncul dari gambar ini? Kemungkinan yang bisa muncul adalah do you have any ideas about how I can sell my car? Itu perkataan dari sales ini. Ya. Jadi dia bilang, apakah kamu tidak mempunyai sebuah ide tentang bagaimana saya menjual mobil saya? Jadi dia menanyakan sebuah saran ya, atau ide terkait dengan penjualan mobil. Selanjutnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran nanti kita dapat mengidentifikasi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Kemudian mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan dari masing-masing konteks, menyusun saran dan tawaran, lalu menyampaikan ke teman kelas menanggapi saran dan tawaran yang diajukan kepadanya. Nah, itulah tujuan pembelajaran. Jadi yang paling utama dari bahasa ini adalah bagaimana kita mengetahui suatu ungkapan itu apakah saran atau tawaran. Dalam hal ini expression of suggestion and offering. Nah, itu. Apa perbedaan antara suggestion and offering? Kita lihat berikut. Suggestion atau saran itu adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan saran atau nasihat. For example, you should sleep early, yang artinya kamu sebaiknya tidur lebih awal. Itu adalah saran, ya, saran. Jadi sebaiknya kamu tidur lebih awal, itu sarannya. Jangan begadang, maksudnya. Kemudian the second one, how about making a cake? Bagaimana kalau membuat kue? Nah, ini juga saran. Bagaimana kalau kita membuat minuman? Saran. Bagaimana kita memasak? Misalnya nasi paleko, itu juga saran. Ya. The third, yang ketiga, let's go to the beach. Mari kita pergi ke pantai. Ini juga saran. Mari kita pergi ke pantai. Mari kita pergi rekreasi. Ya.
let's go to the movie atau let's go to the school, itu juga adalah sebuah saran. Ini tiga ini adalah contoh-contoh, dan masih banyak dan sering dalam kehidupan sehari-hari kita, sering sekali kita menggunakan ungkapan tentang saran ini. Ya. Next, kita lihat dalam dialog, nampak di sini, ya. Ya, ini nampak di sini ungkapan yang menyatakan saran. Nah, ini kita lihat, hi, nice to meet you. Ya, Alba. Ini dialog antara Andi dan Alba ya. Alba bilang, hi, hello, nice to meet you too. How are you? I am fine, thanks. What are you doing now? I am clean the room. Can you give me suggest? Ah, ini dia minta, bisakah kamu memberikan saran? Andi mengatakan, yeah, in my opinion, if you have swept, you have to sweep. Jadi ya, pendapat saya, jika kamu sudah menyapu atau telah menyapu, kamu sebaiknya mengelapnya atau mengepelnya. Nah, ini adalah saran. Nah, sarannya Andi kepada Alba. Suggestion Andy to Alba. Apa kata Alba? Right, thanks for your suggestion. Baiklah, terima kasih atas sarannya. Nah, itu adalah dari saran tadi atau suggestion. Now next, offer. What is offer? Apa itu offer? Offer merupakan suatu ungkapan yang digunakan untuk menawarkan suatu bantuan atau barang. Jadi, yang ditawarkan itu adalah bantuan atau barang. For example, contohnya, would you like something? Would you like something? Apa kamu mau teh? Kemudian yang kedua, the second one, would you like to meet? Ya, would you like me to get you a drink? Apakah kamu ingin saya memberikan minuman? Kemudian yang ketiga, should I get you a bandage? Ya, nah, haruskah saya mengambilkan perban untukmu? Itu adalah tawaran. Jadi ada berupa tawaran berupa barang, ya, atau berupa benda. For example tadi adalah would you like something, atau menawarkan bantuan seperti should I get you a bandage? Nah, haruskah saya mengambilkan perban untukmu? Next, dalam contoh dialog untuk offering, ya kita lihat di sini, ya, what I have to do. Kita lihat di sini, Andi bilang, ya, what I have to do, apa yang harus saya lakukan. Nah, tentu di sini adalah tawarannya, right, please put the water from bedroom to sweep this room. Jadi ini adalah tawarannya. Jadi silakan ambil air dari kamar mandi, kemudian lap ruangan ini, ya, atau pel ruangan ini. Nah, itu adalah tawaran. Ya. Oke. Dia bilang, oke, this is the water. Ini adalah airnya. Thank you, Andi, you are welcome. Ya. Jadi ambil atau disuruh dia ambil air dari kamar mandi, kemudian, ya, silakan kemudian pel ruangan ini. Nah, itu. What is the next? Ya, ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Ya, kita lihat asking for suggestion itu ada contoh-contohnya ini. Silakan Anda baca sendiri nanti. Ya, jadi kalau perkataannya sedikit, kalau perkataannya bilang asking for suggestion, berarti itu kalimat menanyakan sebuah saran atau suatu saran. Tentu setiap kalimat yang diungkapkan pasti diakhiri dengan tanda tanya atau question mark. Oke. Ya, next. What about offering suggestion? Jadi menawarkan sebuah saran. Ya, ini kata-katanya juga. Silakan Anda baca. Ya.
brin, ya, atau tawaran. Nah, sekarang tugas pertama Ananda nanti, silakan complete the following dialogue with expression of suggestion. Jadi yang disuruhkan di sini adalah ungkapan tentang saran. Ya, jadi silakan situasinya ini, perhatikan situasinya. A student is talking with her English teacher. Jadi seorang siswa berbicara dengan guru bahasa Inggrisnya. Ini kalimat pertama. Kemudian silakan nanti lengkapi kira-kira apa respon dari teacher dengan kalimat pertama dari student ini. Ya. Kemudian begitu saja selanjutnya, apalagi yang dikatakan oleh student, ya, dan seterusnya sampai di bawah. Oke, next kita sampai di kesimpulan. Ya, jadi tugas ini tadi silakan Anda kerjakan nanti, ya, silakan Anda kerjakan, kemudian difoto atau dikirim di Google Classroom, ya. Oke. Apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah from the explanation about, we can conclude that the use of suggestion and offer is quite different. Jadi penggunaan kata saran dan tawaran itu berbeda. Suggestion used to give advice to other, while offer is used to offer help or goods to others, ya. Jadi dari penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan suggestion dan offer cukup berbeda. Suggestion digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain, sedangkan offer digunakan untuk memberikan bantuan atau barang kepada orang lain. Jadi saya ulangi, suggestion itu digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain, sedangkan offer digunakan untuk menawarkan bantuan atau barang kepada orang lain. Nah, itulah perbedaannya. Kita akhiri, ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada kesempatan ini. Thank you and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.